Dalam kehidupan kita, kepercayaan adalah hal yang sangat penting. Namun, Stoikisme mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam mempercayai orang lain. Para filsuf Stoik seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius menekankan pentingnya memilih dengan bijak kepada siapa kita memberikan kepercayaan. Mereka percaya bahwa tidak semua orang pantas mendapatkannya, karena dunia ini penuh dengan ketidakpastian, kepentingan pribadi, dan manipulasi. Ajaran Stoik membantu kita menjaga kedamaian batin dengan menghindari kekecewaan yang datang dari mengharapkan terlalu banyak dari orang lain. Kepercayaan yang berlebihan tanpa pertimbangan yang matang bisa membuka peluang bagi penipuan, pengkhianatan, dan penyalahgunaan. Oleh karena itu, melalui prinsip Stoik, kita dapat belajar untuk menilai siapa yang pantas mendapatkan kepercayaan kita berdasarkan kebijaksanaan, integritas, dan kualitas moral mereka. Dalam video ini kita akan membahas 10 alasan mengapa menurut Stoik kita seharusnya tidak mempercayai semua orang tanpa berpikir panjang. Dan kita langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu adalah kepercayaan harus diberikan pada mereka yang berintegritas. Stoikisme mengajarkan bahwa integritas adalah kualitas yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh seseorang yang layak mendapatkan kepercayaan kita. Integritas berarti bertindak sesuai dengan prinsip moral yang konsisten, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Orang yang berintegritas akan selalu jujur, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Namun orang yang tidak memiliki integritas mungkin hanya berpura-pura baik di hadapan kita, sementara sebenarnya memiliki niat buruk atau agenda tersembunyi. Dengan mempercayai orang yang berintegritas, kita membangun hubungan yang stabil dan dapat diandalkan. Orang yang jujur dan konsisten dalam kata dan tindakan mereka akan lebih sedikit mengecewakan kita, karena mereka berpegang pada nilai-nilai moral yang jelas. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki integritas bisa berbuat apa saja demi keuntungan pribadi mereka, dan kita akan menjadi korban dari ketidakjujuran mereka. Stoikisme mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain lakukan, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita merespons. Jika kita memberikan kepercayaan kepada orang yang tidak berintegritas, kita harus siap menerima kemungkinan dikhianati atau dikecewakan. Oleh karena itu, dalam memilih siapa yang layak kita percayai, pastikan mereka menunjukkan konsistensi dalam perilaku dan kejujuran mereka. Kepercayaan yang diberikan kepada orang tanpa integritas hanya akan membuat kita lebih rentan terhadap pengkhianatan. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak memberikan kepercayaan secara sembarangan. Setiap tindakan kita harus dilandasi oleh pertimbangan rasional dan kebijaksanaan yang akan melindungi kita dari kekecewaan di masa depan. Oleh karena itu, pastikan bahwa orang yang kita percayai telah terbukti memiliki integritas yang kuat. Secara keseluruhan, integritas adalah dasar dari setiap hubungan yang sehat. Dengan mempercayai hanya orang yang berintegritas, kita dapat memastikan bahwa hubungan kita tetap kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan atau godaan dunia luar. Ini adalah salah satu ajaran Stoik yang membantu kita hidup lebih tenang dan tidak terjebak dalam ketidakpastian. Kemudian, alasan kamu tidak boleh percaya sama sembarangan orang yang kedua adalah orang yang terlalu fokus pada pencapaian materi cenderung mengabaikan nilai-nilai moral. Dalam ajaran Stoik, pencapaian materi bukanlah tujuan utama kehidupan. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengutamakan kebajikan, ketenangan batin, dan kebijaksanaan daripada mengejar kekayaan atau status sosial. Orang yang terlalu fokus pada pencapaian materi seringkali akan mengabaikan nilai-nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan mereka. Mereka mungkin akan menggunakan orang lain demi kepentingan pribadi mereka tanpa memperhatikan dampak dari tindakan mereka. Stoikisme mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dalam memilih siapa yang kita percayai, terutama jika orang tersebut terlalu terobsesi dengan pencapaian duniawi. Orang yang terlalu fokus pada uang, kekuasaan, atau status mungkin akan mengorbankan nilai-nilai moral demi keuntungan pribadi mereka. Oleh karena itu, penting untuk menilai apakah orang tersebut benar-benar memiliki prinsip yang kuat atau hanya tertarik pada keuntungan pribadi. Pencapaian materi tidak boleh menjadi tolak ukur untuk kepercayaan yang kita berikan. Stoikisme mengajarkan kita untuk lebih menghargai kualitas moral seperti kejujuran,
kebijaksanaan, dan pengendalian diri. Ketika kita mempercayai seseorang hanya berdasarkan pencapaian materi mereka, kita bisa beresiko menjadi korban manipulasi atau eksploitasi. Orang yang memiliki nilai-nilai moral yang kokoh akan lebih mudah bertindak dengan integritas, meskipun mereka tidak memiliki kekayaan atau status tinggi. Oleh karena itu, Stoikisme mendorong kita untuk mengutamakan kualitas moral ini dalam setiap hubungan. Kita harus berhati-hati dengan orang-orang yang terlalu terfokus pada pencapaian duniawi, karena mereka mungkin tidak akan segan-segan mengorbankan prinsip moral demi mencapai tujuannya. Pada akhirnya, hubungan yang didasarkan pada prinsip moral yang kuat dan bukan pada pencapaian materi akan lebih stabil dan bermanfaat. Stoikisme mengajarkan kita untuk mencari orang-orang yang sejalan dengan nilai-nilai kebajikan dan tidak terlalu terpengaruh oleh godaan dunia luar. Kemudian yang ketiga adalah kepercayaan berlebihan dapat membuka potensi pengkhianatan. Stoikisme mengajarkan kita untuk selalu waspada terhadap kemungkinan pengkhianatan yang datang dari orang yang kita percayai. Kepercayaan yang diberikan secara berlebihan tanpa pertimbangan yang matang bisa membuka peluang bagi pengkhianatan atau kekecewaan. Ketika kita memberikan kepercayaan secara penuh tanpa batas, kita menjadi sangat rentan terhadap tindakan orang yang mungkin tidak memiliki niat baik terhadap kita. Stoikisme mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa mengontrol tindakan orang lain, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita merespons pengkhianatan atau kekecewaan. Kepercayaan yang berlebihan kepada orang yang tidak kita kenal dengan baik atau yang belum terbukti konsisten bisa membuat kita mudah disakiti. Oleh karena itu, penting untuk memberi kepercayaan hanya kepada mereka yang telah membuktikan diri mereka layak mendapatkannya. Selain itu, pengkhianatan seringkali datang dari tempat yang tidak kita duga. Oleh karena itu, Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan harapan terlalu tinggi kepada orang lain, terutama jika kita belum cukup mengenal mereka dengan baik. Memberikan kepercayaan secara terbuka tanpa pertimbangan hanya akan membuat kita mudah kecewa jika akhirnya kita dikhianati. Dengan selalu memeriksa kualitas moral dan integritas orang sebelum memberikan kepercayaan, kita dapat mengurangi resiko pengkhianatan. Kepercayaan harus diberikan dengan pertimbangan rasional dan kebijaksanaan. Tidak hanya berdasarkan perasaan atau keinginan kita untuk diterima oleh orang lain. Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap realistis dan menjaga jarak emosional dalam hubungan. Pada akhirnya, untuk menghindari pengkhianatan, kita perlu berlatih kebijaksanaan dalam memilih siapa yang kita percayai. Memberikan kepercayaan dengan hati-hati akan membantu kita melindungi diri dari rasa sakit dan kekecewaan yang tidak perlu. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengendalikan ekspektasi dan menjaga kedamaian batin dengan tidak memberikan kepercayaan secara sembarangan. Kemudian alasan keempat, kenapa kamu tidak boleh mempercayai semua orang menurut Stoik adalah orang tidak selalu mampu mengendalikan diri mereka. Stoikisme sangat menekankan pentingnya mengendalikan diri. Seorang Stoik percaya bahwa kebahagiaan sejati datang dari kemampuan untuk mengendalikan diri dan reaksi kita terhadap situasi. Orang yang tidak mampu mengendalikan emosi dan impuls mereka dapat berbahaya dalam hubungan karena tindakan mereka seringkali didorong oleh perasaan atau keinginan sesaat. Mereka bisa bertindak impulsif tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang dapat merusak hubungan atau menimbulkan konflik. Orang yang tidak mampu mengendalikan diri mereka sendiri seringkali menambah ketegangan dalam hubungan. Mereka mungkin bertindak berdasarkan kemarahan, cemburu, atau keinginan pribadi tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain. Stoikisme mengajarkan kita untuk mencari orang yang dapat tetap tenang dan rasional, bahkan dalam situasi yang penuh tekanan. Orang seperti ini lebih mungkin untuk menjaga kestabilan dan kedamaian dalam hubungan. Dalam hidup, kita tidak bisa mengendalikan orang lain, tetapi kita bisa memilih dengan siapa kita bergaul. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus menghindari orang yang cenderung bertindak berdasarkan emosi atau dorongan sementara. Sebaliknya, kita harus mencari orang yang memiliki kendali diri yang kuat dan dapat membuat keputusan rasional meskipun dalam situasi yang sulit. Jika kita memberikan kepercayaan kepada orang yang tidak dapat mengendalikan diri mereka sendiri, kita mungkin akan terjebak dalam situasi yang berpotensi merusak kedamaian batin kita.
Orang yang impulsif dan tidak terkontrol mungkin membawa konflik yang tidak perlu atau bahkan merugikan kita secara langsung. Dengan berhati-hati memilih orang yang layak kita percayai, kita mengurangi resiko menjadi korban dari tindakan yang tidak dipertimbangkan. Secara keseluruhan, stoikisme mengajarkan kita untuk menghindari orang yang tidak dapat mengendalikan diri mereka sendiri, karena mereka dapat membawa ketidakstabilan dan ketegangan dalam hidup kita. Mengutamakan kedamaian batin kita berarti memilih orang yang mampu menjaga kendali atas pikiran, perasaan, dan tindakan mereka. Kemudian yang kelima adalah kepercayaan yang diberikan tanpa pertimbangan rasional dapat membuat kita rentan. Kepercayaan yang diberikan tanpa pertimbangan rasional adalah salah satu kesalahan terbesar yang bisa kita lakukan dalam hubungan. Stoikisme mengajarkan kita untuk menggunakan kebijaksanaan dalam setiap aspek hidup, termasuk dalam memilih siapa yang layak kita percayai. Ketika kita mempercayai seseorang tanpa berpikir panjang, kita membuka diri untuk potensi manipulasi dan kekecewaan. Kepercayaan yang diberikan secara gegabah bisa menyebabkan kita menjadi rentan terhadap orang yang tidak bertanggung jawab. Stoikisme mengingatkan kita bahwa kita harus membuat keputusan berdasarkan pertimbangan rasional dan bukannya perasaan semata. Kepercayaan tidak seharusnya didasarkan pada simpati atau keinginan untuk diterima, tetapi harus didasarkan pada pengamatan dan analisis terhadap karakter seseorang. Orang yang benar-benar layak dipercaya adalah mereka yang telah menunjukkan kualitas moral yang konsisten dan dapat diandalkan dalam berbagai situasi. Kepercayaan yang diberikan tanpa pertimbangan rasional tidak hanya bisa beresiko bagi kita, tetapi juga bisa merusak hubungan jangka panjang. Ketika kita memberi kepercayaan secara sembarangan, kita beresiko mengundang manipulasi atau kekecewaan yang bisa merusak keharmonisan dalam hubungan tersebut. Stoikisme mengajarkan kita untuk berpikir lebih dalam dan tidak tergesa-gesa dalam membuat keputusan, terutama dalam hal kepercayaan. Dengan selalu mempertimbangkan rasionalitas dan kebijaksanaan dalam memilih siapa yang kita percayai, kita dapat menghindari banyak masalah yang bisa muncul di masa depan. Stoikisme mengajarkan bahwa setiap tindakan kita harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan bukan keputusan emosional yang impulsif. Akhirnya, untuk menjaga keseimbangan batin dan hubungan yang sehat, kita harus selalu memilih dengan hati-hati siapa yang kita percayai. Kepercayaan yang diberikan secara bijaksana akan melindungi kita dari rasa kecewa dan menjaga hubungan tetap kuat dan stabil. Kemudian alasan kamu tidak boleh percaya semua orang menurut Stoik yang keenam adalah orang seringkali memiliki agenda pribadi yang tidak terlihat. Stoikisme mengajarkan kita untuk memahami bahwa banyak orang memiliki tujuan dan agenda pribadi yang mungkin tidak selalu selaras dengan tujuan kita. Mereka mungkin bertindak dengan niat baik di permukaan, tetapi pada kenyataannya, mereka mungkin memiliki kepentingan tersembunyi yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan mereka. Dalam hal ini, memberi terlalu banyak kepercayaan kepada orang lain bisa membuat kita rentan terhadap manipulasi atau penyalahgunaan. Agar kita tidak menjadi korban dari agenda pribadi orang lain, Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap waspada dan menganalisis dengan cermat motif orang yang kita percayai. Seringkali orang akan berpura-pura peduli atau menunjukkan kebaikan hanya untuk mendapatkan sesuatu yang menguntungkan bagi mereka. Oleh karena itu, kita harus tetap rasional dan tidak mudah terpengaruh oleh penampilan luar atau janji-janji manis yang ditawarkan. Penting untuk diingat bahwa tidak semua orang akan memiliki niat yang tulus seperti yang kita harapkan. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat dunia ini tanpa ilusi, memahami bahwa tidak semua orang akan bertindak demi kebaikan kita. Dalam memilih siapa yang layak kita percayai, kita perlu mengamati dengan seksama apakah tindakan mereka sesuai dengan kata-kata mereka, dan apakah mereka benar-benar berkomitmen untuk tujuan yang lebih besar, atau hanya mencari keuntungan pribadi. Jika kita tidak hati-hati, kita bisa terjebak dalam hubungan yang hanya menguntungkan satu pihak, sementara kita menjadi pihak yang dirugikan. Stoikisme membantu kita untuk tidak mudah terbawa arus dan lebih berhati-hati dalam mempercayai orang yang mungkin memiliki agenda tersembunyi.
Dengan memperhatikan pola perilaku dan konsistensi dalam tindakan mereka, kita bisa lebih mudah mengidentifikasi orang yang hanya berfokus pada kepentingan pribadi mereka. Kepercayaan yang diberikan kepada orang yang memiliki agenda tersembunyi bisa berakibat sangat merugikan, bahkan jika niat awal kita adalah untuk membangun hubungan yang baik. Oleh karena itu, penting untuk berhati-hati dalam memberikan kepercayaan hanya kepada mereka yang benar-benar menunjukkan dedikasi yang tulus dan memiliki kepentingan yang sejalan dengan kita. Kemudian, alasan yang ketujuh adalah orang yang tidak menghargai kebebasan dan kemandirian cenderung mencari kontrol. Stoikisme sangat menekankan nilai kebebasan dan kemandirian pribadi. Salah satu ajaran utama Stoik adalah untuk tidak bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan atau kepuasan batin kita. Orang yang tidak menghargai nilai kebebasan ini cenderung ingin mengontrol orang lain untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa kebebasan kita adalah bagian penting dari kehidupan yang bermartabat dan seharusnya dihormati. Stoikisme mengajarkan kita untuk menjaga kemandirian kita dan tidak memberikan kontrol yang terlalu besar kepada orang lain dalam hidup kita. Orang yang tidak menghargai kebebasan kita cenderung ingin menarik kita ke dalam permainan kekuasaan atau ketergantungan emosional, yang pada akhirnya dapat merusak kebebasan kita. Dalam hal ini, memberikan kepercayaan kepada orang yang tidak menghargai kemandirian bisa mengarah pada dinamika yang tidak sehat. Kemandirian adalah hal yang sangat dihargai dalam Stoikisme. Karena itu, memungkinkan kita untuk mengendalikan hidup kita dan tetap tenang dalam menghadapi kesulitan. Jika kita mempercayai orang yang tidak menghargai kemandirian, kita mungkin akan terperangkap dalam situasi yang memaksa kita untuk selalu bergantung pada orang tersebut. Ini bertentangan dengan ajaran Stoik yang menekankan pentingnya menjadi otonom dan tidak bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk mencari orang-orang yang menghargai kebebasan dan kemandirian, yang tidak mencoba mengendalikan atau memanipulasi kita untuk keuntungan mereka sendiri. Dalam hubungan yang sehat, kedua belah pihak harus saling menghormati kebebasan masing-masing dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Ketika kita memilih untuk mempercayai orang yang menghargai kemandirian kita, kita bisa membangun hubungan yang lebih sehat dan saling mendukung. Pada akhirnya, Stoikisme mengajarkan kita bahwa kebebasan pribadi adalah aset yang sangat berharga dan tidak boleh dipertaruhkan. Dengan berhati-hati memilih siapa yang kita percayai, kita dapat menjaga kebebasan kita dan menghindari orang-orang yang mencoba untuk mengendalikan kita dengan cara yang tidak sehat atau merugikan. Kemudian yang kedelapan adalah kepercayaan yang diberikan tanpa pengamatan yang cermat bisa membuat kita terjebak dalam lingkaran negatif. Stoikisme mengajarkan pentingnya pengamatan yang cermat terhadap setiap situasi dan orang yang ada dalam hidup kita. Tanpa pengamatan yang baik, kita bisa terjebak dalam hubungan yang merugikan kita, baik secara emosional maupun mental. Kepercayaan yang diberikan tanpa pertimbangan yang mendalam bisa membuat kita terperangkap dalam lingkaran negatif, di mana kita terus-menerus merasa kecewa, dikhianati, atau bahkan tertekan. Penting untuk mengenali tanda-tanda atau pola perilaku yang menunjukkan bahwa seseorang mungkin tidak layak mendapatkan kepercayaan kita. Dalam Stoikisme, pengamatan yang objektif terhadap tindakan dan kata-kata orang lain sangat dianjurkan, karena kita tidak bisa mengandalkan perasaan atau harapan semata. Dengan melihat secara jernih, kita bisa lebih bijaksana dalam memberi atau menahan kepercayaan. Kepercayaan yang diberikan tanpa pengamatan yang tepat seringkali membawa akibat buruk, karena kita bisa terjebak dalam hubungan yang menuntut lebih banyak dari kita daripada yang kita harapkan. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam lingkaran negatif ini dengan cara selalu menjaga jarak emosional dan berpikir rasional sebelum mengambil keputusan. Ini akan membantu kita membuat keputusan yang lebih baik mengenai siapa yang layak kita percayai. Jika kita tidak hati-hati, kita bisa menghabiskan banyak waktu dan energi untuk mempertahankan hubungan yang merugikan kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam pola hubungan yang tidak sehat dan berfokus pada kebajikan serta pengembangan diri.
Dengan mempraktikkan kebijaksanaan dan pengamatan yang cermat, kita dapat menghindari menjadi bagian dari hubungan yang merugikan. Kepercayaan harus selalu diberikan dengan pertimbangan matang, bukan berdasarkan perasaan atau harapan belaka. Pengamatan yang cermat terhadap tindakan orang lain akan memastikan bahwa kita hanya memberikan kepercayaan kepada mereka yang benar-benar layak mendapatkannya, dan tidak terjebak dalam lingkaran negatif yang dapat merusak hidup kita. Kemudian alasan kamu tidak boleh percaya semua orang menurut Stoik yang ke-9 adalah kepercayaan yang buta bisa membawa kita ke jalan yang salah. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak pernah mempercayai sesuatu atau seseorang dengan membabi buta. Kepercayaan yang diberikan tanpa analisis atau pemikiran yang rasional dapat membawa kita ke jalan yang salah, di mana kita akan terjebak dalam masalah atau bahkan penyesalan. Menurut Stoikisme, kita harus selalu mempertanyakan dan mengevaluasi setiap keputusan, terutama yang melibatkan orang lain, agar kita bisa tetap berada di jalan yang benar. Kepercayaan yang buta tidak hanya merugikan kita, tetapi juga bisa merusak hubungan jangka panjang. Ketika kita mempercayai orang tanpa evaluasi yang hati-hati, kita mungkin akan mengabaikan peringatan yang ada, atau tanda-tanda bahwa orang tersebut tidak benar-benar dapat dipercaya. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak tergoda oleh janji-janji manis atau penampilan luar, dan selalu menjaga kewaspadaan terhadap potensi kebohongan atau manipulasi. Kepercayaan yang buta juga dapat membawa kita pada situasi yang tidak kita inginkan. Dalam hidup, kita harus selalu memiliki pemahaman yang jelas tentang siapa orang yang kita percayai, mengapa kita mempercayainya, dan apakah mereka telah menunjukkan kualitas yang benar-benar dapat diandalkan. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru membuat keputusan, tetapi selalu berpikir rasional dan penuh pertimbangan sebelum mempercayai orang lain. Kepercayaan yang tidak didasarkan pada analisis rasional dan kebijaksanaan dapat menjadi jebakan yang merugikan kita. Oleh karena itu, Stoikisme menekankan pentingnya berpikir kritis dalam setiap keputusan yang kita buat, terutama dalam hal memilih orang yang layak kita percayai. Dengan selalu memikirkan konsekuensi dari tindakan kita dapat menghindari banyak masalah di masa depan. Secara keseluruhan, Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak memberikan kepercayaan secara buta. Setiap keputusan, terutama yang berkaitan dengan kepercayaan, harus selalu didasarkan pada pemikiran rasional dan pengamatan yang cermat. Ini akan membantu kita menghindari penyesalan dan menjaga kehidupan yang lebih damai dan terkendali. Kemudian alasan kamu tidak boleh percaya semua orang menurut Stoik yang terakhir atau yang ke-10 adalah orang dapat berubah, dan kepercayaan harus diperbarui berdasarkan perubahan itu. Menurut Stoikisme, perubahan adalah bagian dari kehidupan, dan kita harus siap untuk menerima kenyataan bahwa orang dapat berubah. Ketika seseorang berubah, baik itu ke arah positif atau negatif, kepercayaan yang kita berikan kepada mereka harus diperbarui. Kepercayaan yang telah kita bangun sebelumnya mungkin tidak lagi relevan jika orang tersebut telah menunjukkan perubahan signifikan dalam perilaku atau nilai-nilai mereka. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat perubahan sebagai sesuatu yang alami dan tidak bisa dihindari. Dalam hubungan apapun, kita harus tetap fleksibel dan siap untuk menilai ulang kepercayaan yang kita berikan kepada seseorang berdasarkan tindakan mereka yang terbaru. Jika seseorang berubah menjadi lebih buruk atau menunjukkan tanda-tanda tidak dapat dipercaya, kita harus siap untuk menarik kembali kepercayaan kita dan mengalihkan perhatian kita dari mereka. Penting untuk diingat bahwa orang tidak selalu akan tetap sama, dan perubahan dalam perilaku mereka bisa mempengaruhi hubungan kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk selalu siap mengadaptasi kepercayaan kita sesuai dengan perubahan yang terjadi. Ini akan membantu kita untuk menjaga integritas dan kedamaian batin, serta memastikan bahwa kita tidak terjebak dalam hubungan yang merugikan. Dengan memantau perubahan dalam sikap atau perilaku orang, kita dapat menghindari memberikan kepercayaan kepada seseorang yang sudah tidak layak lagi mendapatkannya. Kepercayaan bukanlah sesuatu yang statis, dan kita harus selalu memperbarui penilaian kita berdasarkan kenyataan yang ada.
Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap realistis dan tidak terjebak dalam hubungan yang tidak lagi sehat. Pada akhirnya, kepercayaan adalah sesuatu yang harus diberikan dengan pertimbangan matang dan terus diperbarui sesuai dengan perubahan yang terjadi pada orang yang kita percayai. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terikat pada pandangan lama dan selalu siap untuk membuat keputusan baru yang lebih baik bagi kehidupan kita. Secara keseluruhan, Stoikisme mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam memberikan kepercayaan. Kepercayaan bukanlah sesuatu yang harus diberikan secara sembarangan, tetapi harus didasarkan pada pemikiran rasional, pengamatan yang cermat, dan pemahaman terhadap perubahan yang terjadi pada orang lain. Dengan menjaga kewaspadaan, kita dapat melindungi diri dari kekecewaan dan memastikan hubungan yang sehat serta seimbang. Kepercayaan yang bijaksana akan memperkuat ikatan kita dengan orang lain, sementara kepercayaan yang ceroboh bisa membawa kita pada kerugian emosional dan mental. Pada akhirnya, Stoikisme mengajarkan kita untuk selalu berfokus pada kontrol diri dan kebijaksanaan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam memilih siapa yang kita percayai. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kita dapat menjaga integritas pribadi kita dan menghindari dinamika yang merugikan. Dengan tidak mudah terjebak dalam ilusi atau harapan yang tidak realistis, kita bisa membangun hubungan yang lebih kuat, penuh rasa hormat dan saling mendukung, tanpa terpengaruh oleh agenda atau manipulasi orang lain. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Sekian, wassalam.